Dan pada kesempatan pagi hari ini, salah satu yang akan menjadi topik utama di Surabaya yaitu terkait dengan kota ramah anak ya, ataupun kita berharap ya tidak ada kasus-kasus yang terkaitan dengan anak ya. Cak Wawan, Cak Hilman. ya seneng sampean Cak. Seneng Cak. Sing Ada sampean tamu tenteni istimewa. akhirnya teko Cak. Iya. Iya, ademu lho ya kan mulai pertama. Oh iki koke mobile Ibu iki ya. Ibake dinenteni metu teko mobil kok cek suwene dandan dhisik ya. Akhirnya metu mak wah iya iki temenan. Oh iya tibake tamu wis teko. Iya. Kan biar kloso. Ya, hari ini memang kita istimewa ya, Hilman. Iya, Kita Cak. mendapatkan tamu dari Ketua Komisi D Oh, DPRD iya. Kota Surabaya dari fraksi PDIP, ada Mbak Husnul Khotimah. Nah, kita langsung sapa beliau, Cak Hilman, dan Nggih. kita nanti akan berbincang seputar kerikil sandungan. Waduh, kok kerikil Cak? Iya, Cak. Banyak kejadian-kejadian di Surabaya. Perasaan aku gak kerikil dong, batu sandungan Cak. Ayo Cak, ojo batu Cak, kerikil Cak, batu kegeden Cak. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, Ada iya. beberapa kejadian di kota Surabaya yang sepertinya apa ya? Kan Surabaya ini akan dijadikan kota layak anak dunia. Dunia lagi, Tapi ya. memang ada beberapa kejadian ya. Ya kita berharap ini tidak terus terjadi dan terus berlanjut sehingga nanti ada solusi-solusi yang bisa dikedepankan Surabaya sebagai kota ramah anak dunia bisa Betul. tercapai. Nah, Betul. kita sudah bersama dengan Mbak Husnul Khotimah. Sugeng Enjang, assalamualaikum Mbak Husnul Khotimah. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan dan tim. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Aduh, Mbak. Biasanya ada yang ganggu lewat telepon Cak. Iya. Sekarang kita kedatangan langsung. Alhamdulillah, senang loh saya. Iya, Mbak. Akhirnya bisa kesampaian ke Iya, sini. ngono Iya, ya. Mbak. Waduh. Iya, dan dia ada tambah seneng gitu ya. Bisa bermain di lantai 12 ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ini Lancar ya, tertinggi Mbak? ternyata ya. Ya, Mbak? Tertinggi ini. Tertinggi ya Mbak. Tertinggi. Di Luar atas biasa. itu sudah ini Mbak, tempat antena dan lain sebagainya. di lantai 13 ya. Iya. Senang. Ya, lancar Mbak perjalanan. Alhamdulillah. Kalau pagi sebenarnya lancar ya. Nih. Cuman karena semua yang di jalan ini memiliki Iya. tujuan Iya, yang sama, sama ya, jadi Mbak. gupoh ya. Oh, Kalimat iya. awalan G, gupoh. Gopo. Iya, iya. Iya, iya. Benar ini. Ya, Mbak Usul, tentu kita apa ya? Ketika menyimak beberapa hal yang terjadi di kota Surabaya ini sempat berpikir bahwa Surabaya sebagai kota ramah anak dunia, tentu ini sesuatu yang memikat, menarik, dan tentu bagi Surabaya sendiri juga akan lebih bersinar di kancah internasional. Tapi beberapa hal mungkin menjadi semacam lo kok ngene, ada kejadian anak yang kemudian korban kekerasan, ada anak korban penganiayaan dan lain sebagainya muncul di kota Surabaya dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, kalau DPRD sendiri Mbak Husnul melihat kota Surabaya ini yang sebenarnya sebagai kota metropolitan, kota urban dengan berbagai aneka ragam warnanya. Nah, sebenarnya gimana Mbak untuk menuju kota layak anak dunia ini, apakah memang sudah iya ataukah masih harus melalui kajian lagi atau seperti apa mungkin? Mbak, monggo silakan Mbak Husnul. Yang pertama, terima kasih Mas Wawan dan tim. Akhirnya saya bisa berkunjung ke sini. Iya. Seingat saya pernah ke sini, tapi waktu itu terus dalam kondisi renovasi ya. Oh, Terus gitu ya, Mbak? sempat Oh iya iya. anu Oh, yang ya. sebelah mungkin ya Mbak ya? Iya, Di stasiun televisinya mungkin Mbak? kayaknya. Yang jelas begini, pertama terkait kota layak anak ya. Jadi ini sebenarnya momentum yang kemudian menjadi kita menjadi pengingat kita. Ya. Jadi pada ini masih berapa waktu yang lalu kita juga memperingati Hari Kartini tanggal 21 April. Kenapa kemudian saya korelasikan dengan Hari Kartini yang kemudian notabene itu adalah pahlawan perempuan, bahwa sebenarnya konteks kota layak anak, kita ngomong dulu ya, anak-anak ini bukan anak-anak saya saja, anak-anak Mas Wawan saja atau semua, tapi ini anak-anak Surabaya secara keseluruhan. Ya. Kami menyebutnya adalah anak-anak kita, anak-anak Surabaya. Keynote-nya itu adalah bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kami sepenuhnya di DPRD ini menyadari betul bahwa menjaga anak-anak Surabaya, memenuhi kebutuhannya, kemudian menjaganya, melindunginya, agar anak-anak ini bisa tumbuh dengan aman dan nyaman, itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Kalau hanya kemudian ini tugasnya DPRD dengan tiga pokok fungsinya itu, kemudian pemerintah kota
Surabaya dengan segala upayanya, baik anggarannya, kemudian pelaksana teknisnya, dan juga pihak-pihak terkait, ada PPA di Polrestabes dan lainnya. Tentu kemudian kami merasa akan sangat kurang match ya. Gotong royong kita ini memang harus ditopang oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, kondisi-kondisi yang akhir-akhir ini terjadi itu memang cukup membuat kita miris ya, apalagi itu terjadi di hari pendidikan. Ya, di mana kemudian tripilar pendidikan itu yang sudah diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni sekolah, kemudian rumah dan lingkungan, itu adalah pilar-pilar yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya kami berharap masyarakat Surabaya secara keseluruhan, ayo kita bergotong royong lagi bagaimana sih kemudian menjaga anak-anak kita. Selain dengan kemudian pembiasaan budaya-budaya di lingkungan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar, ada satu hal lagi yang memang kadang-kadang kita ini juga butuh kerjasamanya ya. Ini adalah terkait sosial media. Sosial media ini gencar sekali begitu ya, apalagi di jam-jam yang mohon maaf ya, kita istirahat jam 9 ke atas itu kalau kita melihat di sosmed itu Masya Allah iklannya dan semuanya itu memang ngeri ya gitu ya, di konten-konten dewasa yang kadang-kadang anak-anak kita ini penasaran, kemudian akhirnya berhubungan dengan orang yang tidak dikenal melalui sosial media yang ada. Itu yang kemudian saya ambil contoh yang terakhir kemarin ketika ada anak gitu ya yang hamil 5 bulan gitu ya, siswa SMP itu kami kemudian saya langsung, karena DP3A PKB itu adalah mitra kerja kami, saya tanya ini apa betul gara-gara diajak tetangganya, karena kalau yang saya baca di media kan karena katanya diajak tetangganya gitu ya. Iya. Nah, boleh menyatakan tidak Bu, begitu. Kenapa? Logika saya Mas Wawan, panjenengan semuanya juga punya anak. Kalau anak itu tidak terbiasa, dia takut atau kemudian dia tidak tahu, dia akan teriak dan lari, menolak gitu ya. Lah, kenapa sih anak ini kok jadi ikut aja gitu ya? Iya. Tuh, kemudian ini prasangka saya secara pribadi. Kalau dia misalnya nggak mau tahu bahwa miris begini, dia akan lari, dia akan teriak, dia akan menelpon orang tuanya atau orang terdekat atau teriak gitu teriak gitu ya. Sekitarnya tahu. Betul. Kemudian saya tanya apa betul tetangganya, karena ngomong tetangga ini kan berarti ngomong lingkungan. Dengan kemudian menyebut dengan kalimat itu, tentu kemudian orang akan mindset orang kan bermacam-macam ya Pak ya. Oh berarti lingkungannya begini nih, berarti begitu tuh kan, kayak gitu kan. Ini kan kurang pas. Kemudian ketika saya tanya sama dinas, tidak Bu, karena anak ini dengan sosial media. Gitu. Ini yang kemudian saya minta dinas, kamu harus klarifikasi dong, gitu ya. Ngomong lingkungan ini kan banyak faktor ya, yang kemudian banyak yang mohon maaf lah, ngomong lingkungan ini kan banyak pilar yang harus kita jaga, keamanannya, kenyamanannya, para tokoh dan sebagainya. Ternyata karena sosial media. Nah, yang kedua saya kemudian lihat lagi ini sosial medianya bagaimana. Jadi dia itu kenal gitu di Facebook gitu ya, terus kemudian dia kayaknya kalau menurut sepenggal cerita, karena sejak saat itu saya pun juga belum pernah ketemu dengan si anak ini karena dia memang dalam proses perlindungan kita semua ya. Itu saya menangkapnya bahwa anak ini memang sebetulnya sudah seperti itu. Mohon maaf ya, maaf, bukan kemudian prasangka buruk. Kebiasaan. Iya. Gitu. Sekalipun itu nilainya sedikit ya, artinya sudah mulai coba-coba dan sebagainya gitu kan. Misalnya, nah, ini kehati-hatian kita semua bahwa ternyata gangguan-gangguan seperti ini itu memang bagaimana ya?
ya di luar ekspektasi, di luar perkiraan, ternyata terjadi juga loh di sekolah-sekolah yang kemudian menurut mindset masyarakat sekolah negeri ini lebih bagus lah, lebih ini. Ternyata ketika kemudian pondasi yang ditanamkan, yang ditancapkan keluarga ya kepada anak tersebut memang apa namanya, saya mengatakan mungkin karena kesibukan atau apa sehingga anak-anak itu sibuk dengan dunia sendiri, ini yang kemudian menurut saya menjadi perhatian serius kita semua. Iya. Ya, Ini kalau di tingkat sekolah kan juga ada pendidikan karakter, Bu ya. Betul, Surabaya sendiri betul. kan punya program apa sekolah arek Surabaya. Gitu. Ini kira-kira kurang atau gimana ya, Bu ya? Sebenarnya mohon maaf ya, jadi ada faktor internal dan eksternal. Jadi kalau eksternal, saya kira kami ya kebetulan mitra kerja kami tidak hanya DP3A ya, tapi juga ada Dispendik, juga ada Dinas Kesehatan. Jadi program penguatan itu sudah kita lakukan. Sosialisasi apa namanya, penyuluhan kepada anak-anak itu juga tidak kurang-kurang. Bahkan Surabaya itu memiliki UPTD PPA. Jadi UPTD yang khusus untuk menangani perlindungan perempuan dan anak di sana, dan juga program-program lainnya yang tentu kemudian itu dalam rangka menjaga anak-anak Surabaya. Ini faktor eksternal yang tentu kemudian kita perkuat betul. Selain itu di Dinas Pendidikan juga, karena ini ngomong konteksnya kolaborasi antar lintas dinas ya, karena kalau hanya di topang satu dinas satu OPD itu tentu akan kurang ya. Jadi kita berkolaborasi, kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan dinas-dinas, termasuk diantaranya adalah Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan itu juga ada program pendidikan karakter tadi yang disampaikan, diantaranya adalah tentang pendidikan luar sekolah. Ini saya kayak pendidikan guru TPA TPG, guru sekolah minggu yang di Surabaya itu kan juga sudah mendapatkan insentif nih dari Pemkot. Nah itu kemudian kita juga minta mereka beliau-beliau ini juga membantu kami, membantu pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga anak-anak melalui pendekatan-pendekatan berbasis agama, gitu kan. Nah faktor internalnya apa? Adalah ketahanan keluarga. Rata-rata beberapa kasus yang terjadi, kami selalu melihat bagaimana keluarganya. Oh ternyata si bapak sama ibu ini sering bertengkar gitu kan, sehingga anak ini merasa dia tidak nyaman di rumah, dia akhirnya mencari kenyamanan di tempat lain. Ada juga yang kemudian karena seringnya bertengkaran, kondisi rumah yang tidak lagi menjadi tempat dia mencari tumbuh ya gitu ya, tenang gitu ya setelah seharian beraktivitas. Kadang-kadang dia itu ada anak juga yang kemudian berangkat pagi ke sekolah hanya karena dia merasa di sekolahnya lebih aman, lebih nyaman bagi dia. Tapi ya itu tadi, karena kondisi anaknya yang kemudian dia karena banyak kasus sehingga kadang-kadang anak itu mengganggu konsentrasi dia ketika belajar. Jadi kalau internalnya adalah bagaimana kemudian menjaga ketahanan keluarga. Jadi memang tantangannya cukup besar ya Mbak Husnul ya, untuk bagaimana menciptakan Surabaya sebagai kota ramah anak ini ya Mbak. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang nanti akan kita gali Cak Ilman, tapi kita break dulu. Mbak Husnul ngunjuk dulu. Oke. Ini burung loh, Siapno kalau Kanjeng Rahmat istisna. Oke. Untung jalur ke aneh-aneh banyu putih. Ya wes, kene ngobrol-ngobrol mana tetep nanggone kene Trijaya Sepagi Surabaya. Oke, sampai kelewatan rek. Ya wes, kamu disambung mana? Koyaknya sing offline nih ya. Lebih menarik ya diperbincangkan. Tapi kita kan ini di halayak. Kita kalau offline ya bicaranya kuliner ya. Kita kalau offline bicaranya kuliner. Aneka sarapan yang menarik di Kota Surabaya. Termasuk ini ya skincare. Ya, Cak Ilman, kita akan berlanjut lagi untuk program Sambang Parlemen masih dengan Mbak Husnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Nah, Mbak Husnul, tentu ini
berkaitan dengan juga pendidikan ya, karena kebetulan di Kota Surabaya ini program-program pendidikan juga terus didorong bagaimana kemudian bisa menumbuhkan bagi siswa ini mandiri, kemudian juga paham bagaimana kemudian menghindari kekerasan yang terjadi terhadap dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah sejauh ini Mbak, kalau panjenengan melihat, apakah memang sudah terakomodir semua program pendidikan khususnya yang menjadikan anak ini lebih memahami kondisi lingkungan sekitarnya sehingga mereka bisa menghindari jika terjadi ancaman kekerasan terhadap kehidupan mereka ini Mbak? Oke. Mas Wan, Mas dan Mas Ilham. Jadi kita sering mendengar ya al-ummu madrasatul umma, madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula itu artinya adalah ummu itu kan ibu madrasatul ula, sekolah pertama. Artinya sekolah pertama itu yang kemudian kita sebut adalah keluarga. Jadi sebenarnya kalau anak itu ibu mengandung gitu ya, dia sudah memberikan pendidikan kepada anaknya yang dikandung, gitu kan, mengaji-ngaji, kemudian ibunya bekerja dan sebagainya. Itu sebenarnya kan sudah pembelajaran yang sedikit demi sedikit sudah dilakukan oleh seorang ibu. Nah dalam konsep al-ummu madrasatul ula ini adalah keluarga. Nah kami memang menyadari betul bahwa peran ibu itu tidak bisa dilepaskan begitu saja, gitu ya. Apalagi yang terjadi rata-rata itu adalah anak-anak perempuan kita, anak-anak Surabaya, yang kemudian kita tahu anak-anak ini kita ini sudah siapkan nih anak-anak ini bakat minatnya apa, begitu ya, sehingga dia kalau ada waktu longgar, dia ada waktu senggang, dia kemudian bisa mengekspresikan bakat dan minatnya. Kemudian pada sesi yang lain memang kita berharap bahwa ada peran-peran yang lebih yang dimunculkan dari seluruh stakeholder. Misalnya lingkungan kita, Pak RT, Pak RW, mungkin kayaknya laporan warga yang tidak bertempat tinggal di situ harus lapor 2 kali 24 jam. Itu kayaknya harus dilakukan lagi deh Mas, untuk kemudian memastikan siapa sih orang atau tetangga baru kita, begitu ya. Kemudian sekolah itu kalau pada saat pandemi dulu ya, saya kira ini juga masih terjadi ya. Kalau anak itu belum dijemput, dia ngapain? Ayo kita bawa ke perpustakaan misalnya. Kita nunggu di sana nih gitu, sambil kemudian sekolah itu melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Terus kemudian saya kira yang tidak kalah penting itu adalah penguatan berbasis agama. Betul. Jadi agama apapun tentu akan mengajarkan tentang kebaikan. Bagaimana kemudian mengajarkan cara menjaga muamalah, kemudian muhasabah, kemudian saling bergotong royong, mencintai gitu ya, menyayangi dan sebagainya. Saya kira semua agama mengajarkan itu. Hanya saja memang tinggal kemudian bagaimana anak ini yang kadang-kala itu anak-anak itu kan tidak mudah bercerita ya terkait tentang kondisi sekolahnya, kemudian terkait dengan apa yang terjadi di keluarganya misalnya. Kalaupun ada, misalnya kan ada nih di sekolah itu konselor sebaya Mas. Jadi konselor sebaya itu anak-anak Surabaya, anak-anak di sekolah itu yang kemudian mendapatkan pelatihan, diberikan diberikan ilmu begitu ya, kemudian sudah dilatih untuk memberikan menjadi dia sebagai konselor sebaya. Artinya bahwa kalau ada temannya misalnya dia mau curhat, dia bisa curhat ke konselor sebaya itu. Nah, beberapa kali ketika kami melakukan monef di lapangan, kami tanya anak-anak sekolah, teman-temanmu ini rata-rata ini banyak bercerita tentang apa sih gitu ya. Rata-rata tentang keluarga. Curhatnya ini adalah keluarga. Mama papanya yang sibuk, mama papanya yang kemudian bertengkar, kemudian dia merasa diasingkan. Misalnya kecenderungannya mama papanya kepada kakaknya misalnya, kayak gitu tuh. Mama gitu ya. papanya sibuk buat konten. Gitu ya. Mungkin ya. Tapi kan memang ini yang kemudian kami harus berhati-hati betul ya, berhati-hati betul gitu untuk kemudian memastikan apa betul gitu. Nah, peran guru juga sangat penting. Misalnya kemudian pada saat ada kan ada rapat komite
sekolah gitu ya, itu juga perlu disampaikan gitu ya. Iya. Kalau kemudian dua komponen penting ini bersatu, saya kira anak-anak kita ini bisa tumbuh dengan baik kok. Betul. Sekalipun kami tahu ya pada faktor-faktor yang lain yang seperti tadi sosial media, kemudian berapa jam sih anak Surabaya ini mengakses gadgetnya gitu ya dalam satu hari. Ya, Apalagi waktu pandemi itu, masya Allah, kalau lihat surveinya itu ya, Indonesia ini paling banyak ya, tinggi ya. akses itu Ya. gadget. Penikmat konten. Penikmat konten gitu ya. Dan lucunya konten itu kemudian diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari dia. Ini iya, kan iya. bahaya gitu Iya, kan ya. benar. Atau kemudian kadang contoh lah, misalnya ada yang promosi kemudian baju ini bagus gitu ya, murah gitu ya di TikTok gitu. Setelah dia klik beli, bajunya datang, loh kok nggak seperti ekspektasinya, berbeda. Ini yang kemudian kadang kita perlu juga mengedukasi ya bagaimana konten-konten itu mendidik gitu ya. Bahkan saya semalam sempat browsing gitu ya di sosmed sebentar gitu ya, ada jeda gitu ya. Saya melihat kita bisa kok misalnya untuk menjaga ketahanan keluarga, menjaga hubungan kita gitu ya. Kemudian kita mengklik tidak suka, not interest, itu kadang-kadang juga perlu disampaikan dan sebagai Jangan input. rekomendasikan. Iya, tidak perlu direkomendasikan ya. Tapi kalau kuliner Surabaya kudu loh, Cak. Mantap, Itu luar menarik. biasa. Iya. Kalau kuliner Surabaya, kemudian apalagi ini mau hari jadi kota Surabaya nih ya, ini harus push gitu ya. Walaupun kemarin di Rujak Ulek itu banyak kemudian menciptakan, aduh saya ini juga Rame di TikTok ya, Pak ya? rame di TikTok ya, ramenya oke lah, Rame. effortnya dapat gitu ya. Iya. Tapi kemudian ada nih yang kemudian secara Cuit direct jaga, embed iya. ya, direct message gitu. Mbok yo kok pertama kok Rujak Ulek kok bengi-bengi ya. Terus iya. kemudian kami ini menunggu lama. Tapi udah melebu. Oleh melebu gitu ya. Masya Allah, saya bilang ini, saya ini juga, iya saya ini juga, saya nyun saya iki jadi cerita hari jadi. Aku sajane ya sudah, ini jadi perbaikan ya. Iya. Kadang-kadang kami melihat ya kok kebetulan memang hari Sabtu kemarin agendanya full Wah, iya, gitu ya. betul. Kayaknya kan kurang pas gitu ya. Kalau Rujak Ulek kan umumnya kan awan-awan, Iya, sore-sore udah pedes-pedes gitu ya. Iya. Bahkan saya ada satu foto Mas. Ini cerita Rujak Ulek, saya belum pernah. Ibu itu dari Gupeng. Ibu bisa bayangkan dari Gupeng Jalan. kemudian ke sana naik land. Belani Mas, belani Rujak Ya Ulek. Allah. Kemudian dia dapat sepiring gitu. Ibu senang sana. Ibu ngapain kemudian jauh-jauh ke sini ya, daripada malam mingguan di rumah saya lebih Iya. baik ini. Naik land loh. Sampai segitunya. Sampai segitu effortnya, Nah, Pak, ya, effortnya. untuk- Saya parkir biro cawan. Wah, anak Parkir parkir kendaraan. 10.000, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Jadi banyak yang ngeluh ke kita, saya banyak ada pendengar benar. Mas yo opo, Mas? Rujak Ulek lho parkir 7.000, 10.000, Mas. Ono sing 15.000. Wis Parkir kamu apa Mas kok, sampean, Pak? Parkir motor ya. Waduh. Jadi memang Ini cerita banyak cerita-cerita yang cerita yang kemudian untuk iki mau ini cerita anak jadi itu hari jadi iya. gitu ya. Oke. Kembali bahwa kemudian hari terkait kota layak anak ya. Ya. Jadi berapa kali saat pembahasan Raperda pun kami mengundang perwakilan dari UNICEF ya, Iya. Mas Ari itu. Permantara. Permantara itu kemudian kami cerita, Mas, konsep-konsep ini kan sebenarnya kalau Surabaya mau masuk sebagai kota layak anak Iya. dunia ini kan masuk. Jadi gini, di seluruh dunia itu kan ada nih negara-negara yang kotanya itu dia memiliki asosiasi gitu lah Mas, asosiasi kota layak anak dunia gitu ya, CFCI itu. Nah Surabaya ini mau masuk. Nah tentu kemudian orang namanya mau masuk ke circle gitu ya, nah, gitu ya, ada syarat-syaratnya. Nah itu sudah kita upaya memenuhinya. Dan kemudian Mas Ari itu pada paparannya saya ingat betul ketika beliau ke Jogja, kalau tidak salah disampaikan saat di Jogja itu beliau menyampaikan yang disebut kota layak anak itu bukan berarti di daerah itu tidak ada kasus anak. Tetapi ketika terjadi kasus anak, seluruh komponen itu alarm gitu ya, langsung bekerja bersama menyelesaikan masalah. gitu ya. Oh dilihat nih apakah kemudian kondisi anaknya dan sebagainya, itu langsung, dan itu yang terjadi di Surabaya. Iya. Gitu ya. Tapi sekali lagi melalui radio MNC Trijaya ini
kami juga mohonkan masyarakat lebih aware ya, Ya, lebih betul. aware gitu ya, lebih aware gitu ya, sense of belonging, merasa memiliki kota kita tercinta Ya, ini, termasuk di dalamnya adalah anak-anak Surabaya. Ya. Jadi menumbuhkan rasa memiliki itu memang membutuhkan effort yang besar. Ya. Bagaimana kemudian anak-anak Surabaya ini tentunya kita harapkan dia akan tumbuh dengan aman dan nyaman di Iya, kota iya. tercinta. Ya, seperti yang disampaikan Pak Eri waktu itu, Pak Eri menghimbau ke orang tua, nyuwun tulung Bapak Ibu putrane dipunawasi. Nah, tapi nanti kita akan bahas setelah break berikut. Oke, thank you. Oke, Bu Kusnul dan juga Jawawan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masih di Trijaya Sepagi Sambang Parlemen. Oke, kembali lagi di Ya. Trijaya Sepagi Surabaya Ya, Kak Kroso dengan Cairman. Ibu Kusnul Khotimah ya. Iya, dengan Mbak Gusnul nih nggak kerasa tiba-tiba sudah hampir 1 jam. Ya, kita berada di 15 menit terakhir ya. Iya, iya, iya. Ya. Mbak Gusnul kembali ke hal yang sempat disampaikan Pak Wali Kota, bagaimana kemudian orang tua diminta untuk aktif, lingkungan aktif melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya. Karena kalau kita lihat memang pengawasan ini penting ya Pak ya. Karena beberapa kejadian yang ada di kota Surabaya seperti gangster, kemudian kasus-kasus kekerasan ini ternyata juga tawuran ini Iya. faktor pengawasan ini ternyata penting khususnya dari internal atau keluarga ini ya Pak ya. Iya. Aku kok lek ngomong gangster itu dadi kelingan poso iki Mas. Jadi gini, ya kan Gimana? kemarin sampai ada Iya. apa ya namanya kayak pakai parang gitu ya Oh, Mas iya, ya, iya. gitu ya. Terus kemudian kan saiki bilang bukannya sahur iya, iya. tarung ya gitu. Sampai sarung batu. sarung kayak gitu ya, sarung kayak gitu. Bahkan kemudian terkait petasan juga ya. Iya. Anak saya itu sahur gitu biasanya kan sahur pagi mampir, setelah sahur kita ke masjid gitu ya, pulang kemudian dilempari mercon walaupun itu hanya sebagai bentuk euforia puasa. Kalau nggak puasa kayaknya nggak begitu deh Mas ya. Tapi memang kan menimbulkan, akhirnya anak saya jadi trauma Mas gitu. Nanti ada mercon gitu ya. Kemudian saya sampaikan kepada pilar-pilar di kelurahan maupun kecamatan, iki mercon kayak ini sudah membuat gusar begitu ya. Iya. Nah, anak-anak itu kadang-kadang itu kan orang tua begini gini, iki lek gurung ngono sing kenek, Iya. kurang mandek gitu ya. Tapi kenapa kita tidak kemudian mencegah terlebih dahulu? Sejatinya kan mencegah itu lebih mudah daripada kemudian mengobati ya. Benar. Tapi faktanya memang anak-anak itu ya sulit sekali. Iya. Iya. Bahkan beberapa kasus itu, ini bukan berarti kemudian apa tidak mungkin ya. Kendati kemudian kesulitan-kesulitan itu bisa diatasi dengan bagaimana orang tua itu menanamkan sikap jangan, Iya. Ya. hati-hati. Kalau kamu tidak ingin dilukai, jangan melukai, misalnya begitu. Itu yang kemudian menurut saya kadang-kadang orang tua alah wis gak apa-apa arek misalnya gitu. Banyak kok kasus ya yang kemudian saya perlu sampaikan juga Mas Wawan dan Mas Yeah. Iman, itu adalah anak-anak itu takut seperti kasus ya bukan takut ya, tapi gimana ya, rasa ikatan batin dia dengan temannya, dengan gengnya itu lebih kuat daripada ikatan dia dengan Dengan orang tua. keluarganya. Iya. Bahkan dia gengsi loh ketika kemudian disemoni, ya ketika kemudian dia diguyoni. Anak laki-laki kalau diguyoni kan ya kan muncul ya egonya, kemudian dia istilahnya. gitu ya. Itu yang kemudian kita kadang-kadang kita nggak berpikir sejauh itu. Iya. Gitu ya. Apalagi kemudian peran gadget gitu ya. Sekarang ini apa sih yang kemudian kita tidak bisa lakukan melalui gadget kita? Dunia dalam satu genggaman ini kan sudah luar biasa tuh, Mas. Gitu kan? Iya. Nah, era-era dengan percepatan-percepatan ini yang kadang-kadang membutuhkan upaya-upaya yang konkret dan nyata melalui penguatan-penguatan, melalui diskusi-diskusi, melalui informasi-informasi yang kemudian kita
harus serap betul gitu ya, harus berhati-hati. Bahkan di sekolah-sekolah itu kan sekarang diperkuat nih namanya program parenting gitu ya. Iya. Semakin lama program ini kemudian kita semakin berpikir sebenarnya esensinya program ini apa ya gitu ya. Kadang-kadang ya hanya sekedar mengikuti aja gitu ya. Apalagi itu disampaikan ketika anak mau menerima hasil belajar gitu ya. Tapi kan harusnya kan juga bisa dilakukan. Nah, analisa saya sederhana kalau saya ngobrol dengan teman-teman itu adalah bagaimana kemudian memperkuat pendekatan berbasis agama. Semua agama, baik Kristen, Islam, Buddha, Hindu gitu ya. Penganut kepercayaan. Penganut kepercayaan itu kayaknya lebih murah dan lebih efektif deh. Hari Minggu kita misalnya kawan-kawan yang Nasrani bersama putra-putrinya rajin ke gereja gitu ya. Kemudian kami ngaji misalnya. Lah dulu itu kan kalau masa kecil kita ini kan jam sekian sampai jam sekian, jam 7 sampai jam 12 kita sekolah nih, kemudian istirahat, ngaji sampai isya gitu kan. Nah, sekarang ini ndai. Sekarang ngajinya pakai HP, Pak. Ngajinya pakai HP. Itu kalau sempat, Mas. Bisa pagi mohon maaf. Beban tugas itu juga anak-anak ini ampun sampai kayak gitu ya. Maka kemudian sebenarnya ada kurikulum merdeka. Ini adalah sebagai upaya bagaimana kurikulum itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada satuan pendidikan, kepada sekolah-sekolah untuk bagaimana dia berinovasi berdasarkan budaya dan lingkungan masing-masing. Ini yang kemudian harus kita manfaatkan. Nah, anak-anak mau jadi entrepreneur, oke, kemudian kita siapkan ada program amalan misalnya, cara berdagang begini. Bila perlu, saya sudah minta. Kami pernah ketemu dan berdiskusi dengan kawan-kawan HIPMI. Kemudian HIPMI itu ada program namanya HIPMI Go to School gitu ya misalnya. Ya kemudian dia menelurkan nih kepada adik-adik SMA dan anaknya, kalau kemudian dia mau jadi entrepreneur kamu harus begini gitu misalnya. Nah, upaya yang lain kemudian yang dilakukan sekolah-sekolah kita ini kalau pagi gitu sebelum pelajaran gitu ya ngaji loh. Iya, walaupun itu kemudian 1-2 lembar gitu ya. Tapi kalau itu kemudian terus diumumkan insya Allah akan berdampak ya. Tapi sekali lagi upaya yang kita lakukan ini akan menjadi sia-sia ketika masyarakat, ketika stakeholder tidak ambil peran di dalamnya. Kalau hanya tadi Mas hanya ngandal nih Pemkot gitu kan, dinas-dinas terkait berat gitu ya. Maka kami dengan sangat membuka diri dan mengakui bahwa seluruh program ini tentu akan mengalami kekurangan dan kelebihan. Tetapi kami pun juga mendorong masyarakat Surabaya, orang tua itu juga memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki rasa memiliki yang sama sebagaimana kami, bagaimana untuk menjaga anak-anak kita, anak-anak Surabaya. Gotong royong ya, Pak ya. Iya, betul. Anggota dewan seorang pendidik yang ini Ngono ya, ngono aja ya. Jadi siswa ya, Cak ya. Nah gitu ya. Oh gitu. Penting iki Cak ini. Iya, PR loh Bu, aku kok pakai tugas ya, Cak. Iya. Ya Cak Ilman, Kak Kroso, akhirnya kita mungkin pesan singkat ya dari Bu Kusnul Khotimah Mbak Kusnul. agar kita ini meskipun banyak masalah terhadap anak, tapi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya, terutama di semua stakeholder ya, Pemkot, legislatif dan sebagainya. Baik, terima kasih Cak Ilman. Jadi saya pesan bahwa penghargaan yang kita terima itu tidak semata-mata sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk kebanggaan bahwa kemudian semua mengapresiasi kerja-kerja kita. Tetapi bahwa esensi dari penghargaan itu, penghargaan sebagai kota layak anak, penghargaan yang kita terima selama ini adalah esensinya harus betul-betul bisa kita rasakan. Bagaimana kita, bagaimana DPRD, pemerintah Kota Surabaya, seluruh OPD, Pak Lurah, Pak Camat, RT, RW, ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK, orang tua, komite sekolah itu memiliki tanggung jawab yang sama menjaga anak-anak kita, menjaga anak-anak Surabaya yang kita cintai. Karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang nantinya menjadikan penerus kita, menjadi penerus perjuangan-perjuangan kita. Bagaimana kemudian kita semuanya bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berkembang
dan sama sejajar dengan negara-negara yang saat ini sudah melaju dengan pesat. Semoga bagus, tetap Mbak Nun, Mbak ya. Husnul. Jadi menarik Cak Hilman apa yang Ya. dikatakan Mbak Husnul. Semoga ini bisa menginspirasi juga menjadi nilai-nilai positif Ya. bagi kehidupan kita, khususnya ketika kita melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Iya. Oke Cak Hilman. Oke, Cawan. Kita pamit, Cak Hilman. Terima kasih sekali Iya. lagi saya ucapkan kepada Mbak Husnul. Sukses selalu. Sugeng Injing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Terima kasih, senang sekali. Nanti kapan-kapan tak kunjungi lagi. Oh loh, siap, ya. dengan senang hati kita, Mbak. Dengan senang hati, sangat dengan senang hati. Oke, terima kasih Mas Awan. Bang Mulaso, Bang Malang, ketemu sesuk dina Selasa. Kula pamit sugeng enjang. Kau boleh kita. Kalau nyun pamit, suka ngenjak. Aku Hilman. Aku Cawawan. Matur suwun, sampai jumpa. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Sepagi Surabaya.